Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita masuk ke pertemuan minggu ke-8 membahas tentang platform e-bisnis, marketplace, website, dan social commerce. Nah, sebelum masuk ke pendahuluan, bisa dijelaskan apa itu e-bisnis yang sudah dijelaskan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya? Yang wabarakatuh, nama saya Ade Gita. E-bisnis adalah seluruh aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi dan digitalisasi, tidak hanya jual beli, tapi mencakup pemasaran digital, kemudian personal layanan pelanggan, kemudian Banyak mengenai e-bisnis dari kemarin. Silakan, satu orang lagi. Ya. Iya Pak, izin jawab. Perkenalkan saya Sulawini. Menurut saya bisnis adalah lebih dari sekedar jual beli online yang memanfaatkan proses bisnis yang memanfaatkan teknologi digital dan internet untuk memperluas jaringan. Perlu sharingan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi sudah paham ya mengenai contoh dari, jadi masuk ke pendahuluan. Revolusi digital telah mengubah landscape bisnis secara fundamental. Konsumen kini berbelanja, berinteraksi, dan mengambil keputusan pembelian melalui berbagai platform digital, mulai dari website pribadi, marketplace besar, hingga media sosial. Memahami karakteristik setiap platform supaya kita tahu nih, transformasi global itu pergeseran perilaku konsumen dari offline ke online telah mempercepat pertumbuhan e-bisnis secara masif di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Platform e-bisnis, 3 pilar utama yaitu website e-bisnis, marketplace, dan social commerce. Masing-masing dengan karakteristik, kelebihan, dan tantangan yang unik. Untuk relevansinya di syariah, itu ekonomi syariah menghadirkan panduan etis yang komprehensif untuk memastikan setiap transaksi digital sesuai dengan prinsip Islam dan kemaslahatan umat. Saya jelaskan sedikit website e-bisnis, fondasi bisnis online. Apa itu website e-bisnis? Situs web yang didedikasikan khusus untuk transaksi bisnis, mulai dari menampilkan katalog produk, memfasilitasi pembayaran, hingga membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan secara mandiri. Atau fungsi utama, menampilkan produk dan jasa secara terperinci, memfasilitasi proses pembelian dan pembayaran, membangun brand awareness yang konsisten, mengumpulkan data pelanggan yang analitik bisnis. Contoh, toko online brand fashion lokal yang menjual langsung melalui website mereka tanpa perantara. Nah, jadi salah satu contoh yang saya temui yang mempunyai website sendiri itu Brodo. Ada yang tahu Brodo? Cowok, fashion cowok. Brodo, brand lokal yang sudah go internasional. Nah, itu jadi mereka bisa langsung beli, kita isi alamat, seperti kita ngeklik di Instagram, yang klik profile dia langsung menuju websitenya. Nah, jadi seperti itu contohnya. Tantangan dari website e-bisnis, biaya pengembangan dan pemeliharaan, akuisisi pelanggan, membangun kepercayaan. Nah, jadi di balik keuntungannya tadi, website e-bisnis itu ada tantangan. Tentu biayanya tidak murah, karena satu kali biaya maintenance website itu lumayan harganya ya. Bisa dicari tergantung vendornya yang mau dipilih. Website e-bisnis dalam ekonomi syariah. Yang pertama, transparansi, larangan goror. Yang ketiga, halal dan thayyib. Transparansi ini informasi produk, harga, dan juga syarat pembelian harus disajikan secara jelas dan lengkap, tidak menimbulkan ambiguitas. Jadi enggak dalam spesifikasi adalah bentuk goror yang dilarang. Halal dan thayyib, produk yang dipasarkan harus sesuai dengan syariat Islam, berkualitas baik, dan memberikan manfaat nyata bagi konsumen. Jadi halal dan thayyib ini saya baru mengalami kemarin di usaha saya, bagaimana proses sertifikasi halal. Jadi memang sangat-sangat detail. Jika sudah ada sertifikasi halal bisa dipastikan itu sangat baik buat dikonsumsi. Marketplace.
Pusat perdagangan digital. Definisi marketplace, platform online yang berfungsi sebagai pusat perbelanjaan digital, menghubungkan ribuan hingga jutaan penjual dan pembeli dalam satu ekosistem yang terintegrasi dengan infrastruktur transaksi yang lengkap. Contoh marketplace, Bukalapak, Amazon, Tokopedia, Shopee. Menarik traffic pembeli yang masif dan menawarkan ribuan pilihan produk dalam satu platform yang terpercaya. Lebih banyak belanja di mana kalian? Tokopedia atau Shopee? Shopee. Kenapa tidak di Tokopedia? Selisih harga. Terus promo diskon. Oke, terus yang apa itu? Itu yang di marketplace mana? Tokopedia. Oke, jadi itu menurut perspektif daripada konsumen. Keunggulan marketplace, jangkauan luas, kepercayaan terbangun, infrastruktur siap pakai, kemudahan logistik. Akses instan ke jutaan calon pembeli yang sudah aktif berbelanja di platform tanpa perlu membangun traffic dari awal. Jadi, kalian tuh sudah menang 2 poin ketika masuk ke marketplace. Tinggal bagaimana cara promosi yang unik untuk lebih dikenal di marketplace tadi. Beda dengan website sendiri. Kalian memang benar-benar jor-joran untuk mengembangkan websitenya tadi. Karena selalu ada bug pasti. Belum hacker. Nah, itu lebih tinggi di biaya maintenance. Sudah selesai AI-nya? Oke, boleh ditunjukkan. Itu jualan apa? Yang skincare itu ya? Ada ya, oke. Ya, seperti ini. Pena, oke, dari pena. Buku, Pak. Oke, buku. Buku catatan. Oke, motif batik. Ya, jadi sudah mulai ini ya, paham mengenai penggunaan AI. Persaingan yang ketat, ribuan penjual menawarkan produk serupa dalam satu halaman pencarian, membuat diferensiasi menjadi sangat menantang dan sering berujung pada perang harga. Itu tidak hanya di marketplace ya menurut saya. Jadi memang di bisnis yang offline pun perang harga ini sudah terjadi untuk saat ini ya. Ketergantungan pada platform, perubahan algoritma, kenaikan biaya, atau penutupan platform dapat berdampak signifikan pada kelangsungan bisnis penjual yang sangat bergantung pada satu sama lain. Biaya komisi, setiap transaksi dikenakan potongan komisi oleh platform yang dapat berkisar antara 1% hingga 15%, tergantung kategori produk dan kebijakan marketplace. Kurangnya kontrol branding, identitas merek mudah tenggelam di antara ribuan penjual lain, tampilan toko terbatas pada template yang disediakan platform. Jadi ada teman saya main di marketplace, brand celana Cino, biaya marketing dia berapa 1 tahun? Coba ada yang tebak. Penjualan 40.000 plus 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 plus. Teman saya satu bangku waktu S2. Berapa biaya marketing dia selama 1 tahun? Coba kisaran berapa prediksi kalian? Boleh angkat tangan? 100 juta, ada yang lain boleh? Sambil angkat tangan nggak apa-apa. 80 juta, boleh angkat tangan lagi? Cuman biaya marketing. 200 juta setiap bulan. Berarti setahun berapa?
200 juta 1 bulan. Cuman biaya marketing. Kalau nggak menarik iklan dia di marketplace dengan saingan yang sangat banyak, mungkin dengan kualitas yang sama, dia nggak bisa bersaing. Marketplace dalam ekonomi syariah. Prinsip syirkah, marketplace bertindak sebagai fasilitator kemitraan, bukan pemaksa. Hubungan penjual platform harus saling menguntungkan dan adil. Komisi yang wajar. Besaran komisi harus transparan, disepakati sejak awal, dan tidak memberatkan secara sepihak. Menjauhi praktek eksploratif, larangan riba, biaya layanan, dan skema pinjaman modal usaha dalam platform harus bebas dari unsur riba dan berbunga-bunga. Amanah dan kejujuran. Penjual diwajibkan menjaga amanah, produk sesuai deskripsi, pengiriman tepat waktu, dan pelayanan purna jual yang bertanggung jawab. Nah, jadi balik lagi ada sistem retur. Kalau barang nggak sesuai ukuran bisa dikembalikan dengan video unboxing. Jadi memang berapa kali check out sebulan? Nggak terhitung. Ya. Jadi memang dengan satu jari, apalagi ibu-ibu ya, lagi di jalan 80 paket. yang dikemas itu 70 paket, 150 paket. Tapi kan nggak mungkin yang harga 10.000 kan? Nah, situ jadi kita udah bisa tracking pengeluaran kita kemana. Masuk ke social commerce, perpaduan sosial dan belanja. Definisi social commerce, integrasi pengalaman belanja secara langsung ke dalam ekosistem media sosial, memungkinkan pengguna menemukan, mengevaluasi, dan membeli produk tanpa meninggalkan platform sosial favorit mereka. Contoh Instagram Shop, TikTok Shop, Facebook Marketplace, WhatsApp Business. Ini mempersingkat jalur inspirasi menuju transaksi. Saat pengguna melihat produk menarik di feed, mereka dapat langsung membelinya dalam hitungan detik. Nah, jadi contoh klik tadi langsung check out. Keunggulan dari social commerce, penemuan produk organik. Produk ditemukan secara natural melalui rekomendasi teman, konten influencer, atau algoritma, bukan dari iklan langsung yang mengganggu. Pengalaman imersif, live shopping, video review, dan konten visual yang menarik menciptakan pengalaman belanja yang berhubungan dan menyerupai interaksi toko fisik. Potensi viralitas, konten yang relevan dan menarik dapat menyebar secara eksponensial, memberikan jangkauan yang jauh melampaui anggaran iklan konvensional. Nah, contoh, dengan 80.000 kita endorse ke TikTok, bisa naik viewer menjadi 5.000 ke atas. Jadi dengan budget yang minim tuh, jangkauannya bisa menjadi lebih luas. Potensi viral. Jadi jangan sampai bisnis yang kita bangun itu gampang viral, gampang pula jatuh. Karena itu yang menjadi fenomena untuk saat ini. Membangun komunitas. Social commerce menciptakan loyalitas pelanggan melalui interaksi berkelanjutan, komentar, DM, grup, dan sesi Q&A live yang membangun kepercayaan. Nah, contoh di sosial media saya ketika saya ngebar live IG. Walaupun nggak ada saya balas komentar-komentarnya, tapi live IG. Supaya orang tahu kopi pedalaman masih ada. Gitu. Dan juga apa? Untuk membangun kepercayaan tadi, untuk menghadapi komplain juga bisa melalui direct message atau DM. Membalas komentar yang mana menghujat, membuang energi kalian, lebih baik disikapi secara bijaksana. Ya, karena komplain yang saya alami selama 10 tahun ini ya luar biasa. Mulai dari komplain secara langsung, sosial media, fitnah, nah itu sudah ditemukan semua. Jadi saya udah nggak panik ketika menghadapi komplain dari konsumen. Tantangan social commerce, ketergantungan pada algoritma. Perubahan algoritma media sosial dapat secara drastis mengurangi jangkauan organik konten bisnis, memaksa peningkatan belanja iklan berbayar yang signifikan. Keamanan transaksi yang terjadi di luar sistem resmi platform, misalnya via DM, rentan terhadap penipuan dan sengketa yang sulit diselesaikan secara formal.
Manajemen komunitas yang intensif, membangun dan memelihara komunitas yang aktif membutuhkan dedikasi, waktu, dan sumber daya manusia yang konsisten. Respon lambat dapat merusak reputasi. Distraksi pengguna. Pengguna media sosial hadir untuk bersosialisasi, bukan berbelanja. Pesan komersial yang terlalu agresif dapat dipandang mengganggu, kontraproduktif. Nah, jadi balik lagi analisis SWOT, tantangan, ancaman, kekuatan, peluang itu dipakai di semua lini bisnis, termasuk di bisnis akademik. Ya, jadi tolong benar-benar dipahami analisis SWOT ketika kalian mau buka bisnis, segmenting, targeting, positioningnya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Social commerce dalam ekonomi syariah. Yang pertama, prinsip uhuwah atau persaudaraan. Yang kedua, larangan ihtikar. Ketiga, etika influencer. Keempat, privasi dan perlindungan data. Perbandingan platform e-bisnis. Fitur yang pertama itu kontrol. Untuk website e-bisnis, marketplace, dan social commerce. Untuk website e-bisnis itu tinggi, marketplace itu rendah, social commerce itu sedang. Kenapa disebut sedang? Di social commerce tadi, Instagram, Facebook, dibanding dengan yang lain. Jumlah peminat, oke, terus jangkauan. Karena kontrolnya tadi dibilang sedang, kita tidak terlalu rumit untuk membuat katalog di social commerce. Kalau tinggi kontrol website e-bisnis, nah itu rawan hacker. Jadi dibutuhkan biaya yang lebih tinggi. Nah, itu sesuai dengan kontrol yang didapatkan. Kalau marketplace itu rendah karena kita cuma bisa posting saja gitu. Kalau di social commerce itu masih kita bisa buat caption yang lebih menarik, katalog yang lebih rapi gitu. Untuk biaya awal, website e-bisnis itu sedang sampai tinggi, marketplace itu rendah, social commerce rendah. Buat Instagram apakah kena biaya? Setiap buat akun baru 200.000 misalnya, 300, enggak kan? Nah, jadi menangnya di biaya awal. Komisi dari website e-bisnis itu tidak ada, cuman biaya maintenance tadi. Untuk marketplace ada 1-15%, untuk social commerce itu bervariasi. Interaksi sosial, website e-bisnis itu rendah, marketplace itu sedang, social commerce itu tinggi. Kenapa disebut tinggi? Social commerce. Karena bisa ngobrol langsung dengan penjual. Kak, kami lagi live ya ini, check out tadi ya, promo potongan 100.000. Nah, jadi memang kenapa dibilang interaksi sosialnya itu sangat tinggi, karena kita bisa langsung live chat ataupun live komen di live-nya mereka. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ya. Saya juga tanya, kalau dalam bisnis itu menggampang dari harga sangat mempengaruhi. Misalnya saya jualan salad buah nih Pak. Teman saya juga jualan salad buah, sama-sama jualan salad buah. Teman saya bisa jual per cup itu 8.000, sedangkan saya 10.000. Jadi perbandingan harga itu sangat mempengaruhi minat konsumen, tapi saya tetap berfokus pada kualitas pasar. Sudah? Nah, baik Bu Sartini. Jadi yang saya tangkap pertanyaan Ibu, kenapa yang lebih murah selalu menjadi target daripada pembeli ya? Nah, pasarnya sama Bu. Pasarnya sama. Oke, misalnya Ibu bisa jual 8.000, dia berapa Bu? Dia 8, 10.000. Branding image Ibu harus diperkuat, jadi dengan harga yang lebih mahal, mempertahankan kualitas. Jadi buat kontennya itu menggunakan bahan baku yang memang berkualitas. Selalu posting itu, konsisten posting itu. Nah, jadi nanti
pembeli itu bakal paham, "Oh iya, dengan Ibu Suhartini ajalah, buahnya lebih segar." Terus juga topping mayonesnya atau pakai topping apapun itu memang produk impor gitu loh. Jadi harga nggak bohong. Iya. Ada lagi? Izin Pak, Ya. perkenalkan nama saya Desundra. Nah, saya juga tanya Pak, jika kita memiliki usaha gitu Pak, strategi apa yang harus kita gunakan agar pemasaran digital kita tuh sesuai prinsip syariah, sekaligus tetap kompetitif di pasar yang sangat ketat sekarang ini Pak. Oke Pak, sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Henry. Nah, jadi untuk mampu bersaing, trik marketing itu yang pertama itu transparan. Kita menjelaskan produk kita sesuai dengan spesifikasinya, jangan dilebih-lebihkan. Yang kedua, tidak goror, tidak menimbulkan spekulasi, tidak menimbulkan unsur kecurangan. Yang ketiga itu dilarang riba. Tuh, ada lagi pertanyaan? Silakan. Apa menjawab, Pak Henry? Cukup? Tidak ada? Ya baik, terima kasih semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.